Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali bersama di acara Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Holidah. Baik, sejatinya setiap anak adalah qurrata ayun atau penyejuk hati bagi orang tua. Dan setiap orang tua pastilah mendambakan anak kita tumbuh menjadi seorang yang bertingkah laku sopan dan bertutur kata yang santun juga manis. Tapi untuk itu pastilah diperlukan cara-cara agar mendidik anak kita, membersamai anak kita dengan cara yang baik. Untuk itu ada 5 kata ajaib untuk mendidik anak menjadi anak yang baik yang akan kita kupas tuntas lebih lanjut bersama dokter kita, Dr. Yana Holidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saza. Gimana nih dokter kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pasti ya dokter, semangat selalu ya dokter. Insya Allah, ya. insya Allah. Dokter, nah gimana? Nah kita kan dalam mendidik anak nih ya, membersamai anak kita tumbuh, pastilah kita ingin menjadikan anak kita adalah penyejuk hati ya pastinya ya dokter ya. Betul ya. Nah untuk menjadi penyejuk hati itu kan pasti ada cara-cara nih dokter, diantaranya adalah 5 kata ajaib yang akan kita bahas tuntas. Insya Allah. Ini. Nah tapi dokter, sebelumnya saya mau tanya nih, sebenarnya definisi anak baik menurut Islam itu seperti apa sih dokter? Masya Allah, pertanyaan langsung kena dari judulnya nih ya, Saza ya. Masya Allah, kita kupas ya. Jadi kita kembali lagi ke hadis riwayat Abu Hurairah di hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, bahwa mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, manusia pada saat nanti meninggal akan putus amalnya kecuali 3 perkara, ya kita tahu semua ya, bunda-bunda, ayah-ayah. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang tidak akan terputus. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan 3 adalah doa anak solih, ya, solih dan solihah. Nah kita harus tahu dulu. Jadi anak baik itu apa menurut pengertian dalam Islam itu? Anak yang baik adalah anak yang solih dan soleha, ya insya Allah seperti itu. Nah kemudian seperti apa sih anak solih dan solihah itu? Yang pasti anak solih dan solihah itu yang pertama yaitu dia harus bertutur kata yang halus, lembut, lebih lembut atau lebih rendah dibanding orang tuanya bicaranya, pastinya ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang kedua adalah anak solih solihah itu yaitu bisa memuliakan orang tuanya. Jadi begitu orang tuanya begitu bermakna, berharga di depan siapapun. Jadi orang tua tetap selalu dimuliakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Ternyata yang ketiga itu definisi anak solih itu yaitu memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang kepada yang lebih muda, kepada adiknya, kemudian menghormati yang lebih tua, pastinya ya. Kemudian sesama sanak saudaranya juga. Dan yang terakhir, anak solih itu atau anak baik itu menurut pendekatan Islam yaitu bisa mengamalkan ilmunya. Ya seperti tadi ya, kembali lagi ke hadis riwayat Abu Hurairah bahwa tadi anak yang solihah itu salah satunya itu bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Seperti itu, Jadi definisi anak baik dalam Islam itu adalah tadi ya, anak solih dan solihah itu sendiri. Insya Allah. Ternyata definisi anak soleh menurut Islam itu tidak hanya satu definisi ya dok ya, tapi banyak yang pastinya menimbulkan kemaslahatan untuk agama kita dan pastinya masyarakat banyak ya dokter. Ya betul sekali ya. Allah. Nah tapi dokter, sebenarnya yang bisa terlibat nih dalam tumbuh kembang anak kita untuk mendidik anak kita menjadi anak solehah itu siapa saja ya dokter ya, selain pastilah ibu gitu. Ya Masya Allah. Yang pasti kita harus mulai mengajarkan 5 kata ajaib itu ya, dimulai pasti dari siapa yang mengandungnya ya, karena kembali lagi pada saat ibu itu mengandung dan ditiupkan ruh di 16 minggu, otomatis dia merasakan apa yang ibu rasakan. Dia mendengarkan apa yang ibu dengarkan kepada bayi itu. Jadi otomatis ibu adalah nomor satu ya, untuk mengajarkan pertama kali, untuk mendidik pertama kali dan memberi contoh kata-kata ajaib itu sendiri ya. Kemudian selain ibu apa ya? Ibu ya pasti pendamping ibu dong ya, ayah ya. Jadi ayah itu betul-betul harus
selalu mendampingi ibunya ya. Kemudian siapa lagi? Ya, kecuali kalau mereka yang karir bekerja, mungkin ada orang-orang yang dipercaya. Orang-orang yang begitu dekat dengan anak itu. Misalnya siapa? Iya, misalnya nenek, kemudian siapa? Asisten rumah tangga yang bisa dipercaya betul-betul gitu, atau enggak kakaknya gitu, atau kan bibinya atau tantenya, betul-betul kita harus seirama, betul-betul kita harus sejalan. Kata-kata yang diberikan, kata-kata yang dicontohkan, kata-kata ajaib itu, 5 kata ajaib itu betul-betul harus bekerja sama. Kemudian yang ketiga, nah ternyata sekolah itu atau guru itu adalah orang ketiga setelah ibu dan keluarga. Jadi guru itu jangan kita semua melibatkan atau menyerahkan segala sesuatu ke sekolah ya. Anak disekolahkan udah ambil hilang tanggung jawab orang tua. Ternyata itu tidaklah baik. Jadi guru atau sekolah itu hanya di posisi ketiga yang bisa mengajarkan dan mendidik 5 kata ajaib yang akan kita bahas nanti. Masya Allah, ternyata untuk selain daripada keluarga, lingkungan juga sangat berpengaruh ya dokter ya. Ya, betul untuk sekali. mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, Betul, terutama di lingkungan sekolah. Karena kan pasti nanti saat tumbuh kembang sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak kita. Iya, dokter, betul, ya. Sasa, betul sekali. Dan kita tidak bisa melepas begitu saja ya dokter ya, karena kita punya tanggung jawab kita sebagai orang tua juga ya dokter. Iya, betul. Masya Allah. Tanggung jawab orang tua. Betul sekali. Nah dokter, kalau misalnya soal yang tadi nih, ternyata kan ibu nih ya dokter ya. Nah sebenarnya sejak kapan sih ibu itu harus mengajarkan bahwa kita harus bertutur kata yang baik itu sejak kapan? Ya betul. Sejak kapan ibu bisa memberi contoh 5 kata ajaib itu atau dengan tutur kata yang baik itu ya, terutama sejak tadi ya, kembali lagi sejak dalam kandungan. Sejak ditiupkan ruh tadi ya di 16 minggu. Terutama yang kedua di 1000 hari pertama kelahiran. Kehamilan dan kelahiran berarti ya, 1000 hari pertama. Jadi kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih sampai 2 tahunan ya. Itu terus seperti itu. Dan berakhir sampai kapan? Sampai anak-anak kita sudah akhil balik. Akhil balik itu kenapa? Kembali lagi kita ke pendekatan secara kedokteran, bahwa pada saat akhil balik itu gelombang otak anak di hipnoterapi atau di kesehatan mental sudah terbentuklah gelombang otak beta, di mana gelombang otak beta ini kita sudah tidak bisa memberi contoh lagi, sudah tidak bisa memberikan tutur kata yang baik lagi, karena dia sudah membentuk sebuah karakter, sudah membentuk pikiran bawah sadar yang sangat kuat. Makanya lebih baik kita berikan tadi ya pada saat dalam kandungan pertama, kedua 1000 hari pertama dalam kelahiran, kemudian yang ketiga tadi sebelum akhir balik. Jadi kalau udah akhir balik atau udah balik, kita bukan percuma tapi jauh lebih tidak banyak manfaat dibandingkan sebelumnya. Gitu. Ternyata pembentukan karakter itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan ya dokter ya, dari pertama kehamilan. Kehamilan justru pada saat trimester pertama ibu hamil ya, mengandungnya, itu karakter anak sudah terbentuk di situ ya. Insya Allah. Jadi perilaku kita sama kehamilan juga sangat berpengaruh ternyata kepada karakter anak kita. Betul ya, ya. Jadi tidak boleh disepelekan juga. Tidak boleh disepelekan sekali. Jadi pada saat ibu itu mendengar hal-hal yang baik, maka anak akan mendengar juga hal-hal yang baik. Emosi ibu itu nggak stabil, misalnya mudah emosi, gampang menangis, itu otomatis anak terlahir 65% bisa seperti itu, ya, seperti yang dirasakan oleh ibu itu sendiri. Maka hati-hati ya ayah bunda, pada saat bundanya mengandung itu harus betul-betul diistimewakan, baik makanan, pola pikir maupun lingkungan sekitarnya. Karena wanita hamil itu bukan wanita sakit ya, tapi wanita yang luar biasa karena diberikan amanah juga yang luar biasa oleh Allah. Maka tanamkan sejak dini dari tadi ya, dari ditiupkan ruh tadi 16 minggu ya, atau 4 bulanan lah ya. Iya, Masya Allah, luar biasa ya dokter ya. Insya Allah, dokter, sebelum terlalu jauh nih kita kembali lagi nih, kalau misalnya 5 kata ajaibnya itu sebenarnya apa sih dokter yang harus kita sebut nih dari pertama kehamilan itu? Apa nih yang udah tahu apa nih? Saya udah tahu apa nih dari 5 itu, kayaknya banyak banget ya, kok 5 sih? Iya, gitu. Sampai 5 ya, banyak. Padahal
wanita itu bisa keluar sampai 200.000 kata. Iya. Tapi kalau laki-laki hanya 6.000, tapi kita hanya 5 loh, irit loh. 5. Dan itu tuh benar-benar mendampingi anak kita sampai menjadi anak yang soleh dan soleha lagi. Insya Allah ya, menjadi santun. Ya tadi ya, penyejuk mata keluarga dengan 5 kata ajaib Masya ini. Allah. Apa tuh yang udah Apa tahu? ya? Kalau nggak salah itu adalah kata terima kasih, benar gak sih dokter? Masya Allah, betul. Thank you ya. Thank you. Betul betul. Nah sebenarnya gimana sih definisi kata terima kasihnya itu yang harus kita lakukan gitu dokter? Iya, jadi yang pertama betul tadi yang kata ajaib yang pertama yaitu terima kasih ya, atau thank you tadi. Kemudian kata ajaib yang kedua adalah apa? Maaf. Tolong. Oh, tolong dulu. Tolong dulu. Kan kita berterima kasih karena setiap hari kita diberi kan, selalu diberi apa? Rezeki oleh Allah, rezeki baik itu dari ibu, melalui ibunya, dari Allah, dan seperti itu. Jadi terima kasih. Kemudian kedua tolong. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak mungkin tanpa bantuan. Oh iya. Apalagi sejak kita dilahirkan, kita selalu dibantu oleh ibu kita. Dari cara minum susu, berpakaian, semua. Jadi maka yang kedua adalah hadirkan tolong. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ketiga pernah kita bahas di 2 minggu terakhir. Oke, apa tuh? Kata apa itu? Ya. Maaf, nih jagoan, cerdas. Yang ketiga adalah maaf ya. Maaf, kemudian yang keempat, nah apa nih? Di beberapa literatur memang cuma 3 ya Kak ya. Jadi tadi terima kasih, kemudian tolong dan maaf. Tapi ada juga yang terbaru, yaitu ada 2 kata tambahan, yaitu yang keempatnya yaitu permisi, excuse, atau kalau anak-anak kan belum ngerti apa permisi teh apa, bunda apa. Jadi gantinya adalah bolehkah? Bolehkah? Ya, bolehkah. Jadi ada kata-kata itu, bolehkah ya. Itu kata-kata yang keempat. Iya. Permisi atau bolehkah kalau anak-anak. Ini udah agak gede dikit boleh ganti jadi permisi ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang kelima yang suka dilupakan. Padahal disinilah akan keluar the love hormone, yaitu I love you. I love you ya, atau aku sayang sayang kamu gitu ya. Bunda sayang adik. Ini cara bunda sayang seperti ini, cerewet ya. Ini cara bunda sayang seperti ini ya. Melarang adik bermain dengan siapa, melarang adik hujan-hujanan, seperti ini cara bunda sayang kepada adik seperti ini misalnya gitu, atau kakak ya. Jadi 4-5 kata itu apa aja, Sa? Terima kasih. Oke. Tolong, maaf, permisi, atau bolehkah, dan I love you. Ya, Masya Allah, itu 5 kata ajaib ya, ayah bunda ya. Masya Allah sekali. Nah dokter, nah terus gimana sih kita mempraktekannya nih, apalagi di dalam saat kita masa-masa kehamilan ya dok ya, untuk berbicara dengan kandungan itu bagaimana nih, apalagi dengan 5 kata ajaib ini. Iya, Masya Allah ya. Jadi tips-tipsnya pertama di dalam kandungan tetap selalu libatkan anak. Begitu ditiupkan ruh 16 minggu kita sudah mulai merasakan denyut jantung ya, otomatis apapun yang kita makan kita ucapkan terima kasih. Jadi adik, kakak, misalnya kalau anak pertama kita panggil kakak deh ya gitu. Kak, hari ini bunda sudah makan dan memberi nutrisi yang baik untuk kakak. Yuk kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, hari ini bunda dan kakak sudah diberi makanan yang terbaik dan sampai ke kakak. Terasa ya manisnya ya, terasa rasa dagingnya ya gitu, semua ya. Itu terima kasih. Kemudian tolong. Nah, misalnya secara refleks kita pada saat makan kan minta tolong, misalnya ayahnya deket dengan alat makan yang lain, atau hidangannya di ayah itu ada hidangan yang lain. Nah, kita udah mengatakan kepada bayi, Kak, sekarang bunda perlu tempenya sekarang ada di depan ayah. Sekarang bunda meminta tolong ya sama ayah untuk dibawakan. Nah, itu harus dilibatkan terus. Ayah tolong ya dibawakan tempenya. Bunda sama kakak nih di dalam perut mau makan tempe nih gitu. Itu cara tolong ya. Kemudian yang ketiga adalah maaf. Nah, tanpa sengaja misalnya pas lagi makan itu, kondisi makan tangan ayahnya keteken, kakinya keinjak ya. Aduh, ya Allah, Kak, bunda menginjak kaki ayah nih lagi makan karena saking khusyuknya makan sama kakak. Sekarang bunda mau minta maaf nih sama ayah. Ya, maafin bunda ya sama kakak karena menginjak kaki ayah. Nah, itu selalu dilibatkan terus seperti itu sejak
tadi ya ditiupkan ruh itu. Kemudian setelah maaf kita lakukan apa? Permisi. Nah, kalau memang sudah habis atau misalnya bundanya kebelet pipis kan, kalau lagi ini ya lagi hamil tuh otomatis tertekan kan vesika urinarianya atau kandung kemihnya. Tiba-tiba kita pengen kebelet ke belakang pada saat kita lagi makan. Nah, otomatis kan aduh bunda mau pipis nih, kita permisi dulu ya sama ayah. Ya maaf ya, boleh ya bunda ke kamar mandi dulu, ini kandung kemihnya sudah penuh nih, kakaknya neken makan karena sama-sama makan gitu. Nah itu selalu terus dilibatkan setiap saat. Bener-bener diajak komunikasi banget ya dokter. Betul. Nah yang terakhir kasih sayang. Kalau kasih sayang atau I love you itu bisa sambil dielus, jadi harus ada sentuhan-sentuhan ya. Kasih sayang itu disentuh perutnya, ini ayah menyayangi kakak nih, ade di dalam perut tuh, ayah lagi mendengarkan suara ade sambil diusap, ini cara ayah menyayangi ade begini. Nah itu kalau sejak dalam kandungan seperti itu ya. Kemudian yang kedua setelah lahir, nah kalau 1000 hari pertama kelahiran itu tadi, yang pertama tetap pandang mata anak. Sedini mungkin begitu lahir tatap matanya ya, kemudian apapun yang dia rasakan kita libatkan terus. Dan terus ucapan hal-hal seperti tadi. Bedanya tadi di dalam kandungan, sedangkan sudah lahir sudah ada nyata. Caranya pada kenyataan dan ada bayi itu tetaplah menatap matanya. Mengucapkan terima kasih menatap matanya, mengucapkan tolong menatap matanya, kemudian minta maaf juga, bunda minta maaf nih gitu. Atau misalnya pada saat ngebersihin apa, kuku kita atau apa kena kulitnya, maaf ya bunda kena kulitnya, maaf ya keperihan gitu. Kadang kita nggak sadar ya sambil ngantuk juga kan kena apa gitu. Nah itu harus terus dilibatkan sambil melihat matanya. Terus sampai yang terakhir bahwa mengatakan ayah bunda mencintai kakak, mencintai adik, makanya bunda memberikan yang terbaik, makanan yang terbaik dan rezeki terbaik dari Allah melalui ayah bunda. Jadi terus ucapkan kepada bayi itu, dilihat matanya. Itu kalau 1000 hari pertama ya kelahiran. Kemudian lanjutin, nah ini yang jadi perjuangan ayah bunda setelah lahir menjelang balik. Karena kembali lagi kita pernah membahas waktu itu cara mendidik Rasulullah. Sebelum balik kita indikatornya sebelum 7 tahun ya. Karena 7 tahun itu ada yang sudah balik, bahkan jika tidak mengerjakan sholat maka Rasulullah memerintahkan boleh memukulnya. Artinya itu perjuangan ayah bunda sampai 7 tahun tuh ya. Kita harus memberi contoh yang baik, menjadi model yang terbaik dengan kata-kata itu semua ya. Dan jangan gengsi orang tua untuk meminta maaf, karena maaf ini adalah kata yang luar biasa. Maaf ini bisa menyihir segalanya, menjadi lebih tenang, kondisi lebih baik lagi di dalam rumah. Masya Allah. Dan pernah juga dengar nih dok, di medsos nih ada salah satu influencer atau artis gitu ya, yang ayahnya itu jarang minta maaf nih ke anaknya. Jadi anaknya juga jarang minta maaf ke ayahnya. Tapi kalau ke bundanya itu dia nggak gengsi. Nah itu memang berpengaruh kayak gitu juga ya dok? Ya betul. Jadi apalagi tumbuh kembangnya anak menjadi figur yang tegas, kokoh, jati diri, bahkan mengetahui bahwa jenis kelamin saya ini adalah betul-betul laki-laki gitu ya, atau misalnya ini jenis kelamin saya adalah memang betul perempuan, adalah figur seorang ayah itu harus hadir ya. Karena ada beberapa penelitian kedekatan seorang anak dengan ayahnya itu akan membentuk seorang anak laki-laki semakin kuat, semakin kokoh, semakin tegas dan disiplin. Dan kemudian permintaan maaf itu atau bondingnya dari ayah dan anak itu sangat kuat, itu akan mempererat keduanya hingga ke mereka, apalagi anak laki-laki ya, menjelang sampai pernikahan nanti gitu. Sebaliknya jika tidak ada bonding antara ayah dengan anak, dia tidak akan menemui jati dirinya, tidak tahu saya tuh condong kemana gitu. Kenapa saya kok seperti keperempuan-perempuanan, sebaliknya saya seperti kelaki-lakian. Karena ada beberapa penelitian bahwa kedekatan antara anak dan ayah itu kurang bondingnya. Dan gitu. Faktor penting banget ya dokter ya. Betul untuk kita jadi Indonesia itu kan dinobatkan sebagai negara yang fatherless katanya ya. Fatherless ya. Betul sekali ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya. Dan kita harus memutus rantai itu ya dokter ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang generasi sekarang nih setelah pandemi ini, mudah-mudahan generasi yang lebih baik lagi ya.
gitu. Jadi selalu libatkan diri, terutama ayah-ayah nih dan calon ayah atau yang sudah menjadi ayah, selalu menjadi ayah yang siaga. Tidak hanya sebelum pernikahan sampai menjelang anak dewasa, sebelum balik ya, terutama ya, insya Allah ya. Gitu. Oke nih dokter, nah kalau misalnya tadi dibahas bagaimana caranya menanamkan 5 kata ajaib untuk di 1000 kehidupan pertama. Nah kalau misalnya untuk anak-anak usia yang agak beranjak dewasa nih dokter, gimana ya caranya? Beranjak dewasa berapa usianya kira-kira? Oke, misalkan di usia toddler atau misalkan di atas 5 tahun menuju ke 7 tahun kan anak-anaknya itu suka butuh reason nih. Kenapa sih saya harus berkata demikian gitu? Itu gimana ya dokter ya? Ya, Masya Allah ya, Gimana sih caranya, terutama dokter? sebelum balik ya. Betul. Ya, pertama caranya untuk menanamkan 5 kata ajaib ini ya, saya yang pertama tetap harus memotivasi. Oke, memotivasi anak ya. Karena pada saat kita motivasi, menguatkan, kamu bisa, kamu hebat, maka dengan kata-kata 5 ajaib ini kamu akan menjadi jiwa lebih kuat lagi, lebih banyak teman lagi. Betul. Gitu ya. Karena kembali lagi, orang hebat itu bukan orang hebat yang cerdas loh, gitu ya. Orang hebat itu orang yang bisa sosialisasinya baik, hubungan dengan sesamanya baik, kemudian disenangi oleh semua orang, dan intinya sesuai pendekatan agama Islam, orang yang hebat itu orang yang bisa bermanfaat untuk semua. Jadi bukan untuk diri kita saja gitu. Tanamkan itu motivasi. Terus bagaimana sih ayah bunda caranya ya? Kita harus memberi contoh bahwa yang pertama dengan kita berterima kasih, itu pertama kita melakukan terima kasih itu kepada sang pemilik tubuh kita dulu nih, Kak, Adik ya, yaitu Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan terima kasih atau kita bersyukur, otomatis kita mensyukuri bahwa inilah nikmat dari Allah ya, diberi rezeki, diberi mata bisa melihat telinga mendengar, mulut bisa berucap, kemudian mengunyah, itu semua ada pemberian Allah. Kita harus terima. Untuk anak-anak mungkin kita cara berterima kasih dari panca indera aja dulu ya, bisa melihat, kita alhamdulillah bisa melihat. Coba bayangkan nggak bisa melihat seperti apa gitu kan. Bayangkan lagi mendengar, alhamdulillah kita bisa mendengar. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa mendengar, sunyi rasanya gitu. Kemudian menghirup, coba kalau nggak bisa menghirup, makan apapun juga nggak enak gitu kan, nggak ada baunya, nggak ada apa. Kita harus bersyukur, berterima kasih sama Allah, itu terus, terutama dari panca indera ya. Kemudian yang apalagi lidah, cara rasa. Coba kalau kita tidak diberi rasa 5 rasa, asin, manis, pedas, asam dan pahit, gimana kita bisa menikmati makanan kan gitu. Terus terima kasih itu diinikan lagi. Dan terakhir adalah kinestetik, gitu. Bagaimana kalau kita tidak merasakan panas, dinginnya, tahu-tahu kebakar kulit kita tuh, ya Kak, ya Adiknya gimana? Artinya kita bersyukur dikasih kulit menutupi daging kita, menutupi tulang-tulang kita, gitu. Itu yang pertama kita yakinkan kepada anak. Yang itu terima kasih ya. Kemudian keduanya, bagaimana cara menanamkan kata ajaib, yaitu tolong. Tolong. Nah, tolong itu katakan pada saat kita minta pertolongan orang dan ingin dibantu oleh orang, artinya kita harus memohonnya dengan lemah lembut. Coba bayangkan, misalnya kakak kalau adik marah-marah nih, tolongin bun, gitu. Atau nggak bunda lah gitu misalnya, bunda nih marah-marah, kak tolongin bawain ini, mau nggak digituin? Dan mau nolong bunda nggak kira-kira? Gitu kan? Enggak bun, pas. Nah makanya caranya yang baik adalah tutur katanya yang baik. Abang, adik, kakak, adek, bunda mau minta tolong nih. Gitu. Boleh bunda, kembali lah, jadi bisa langsung dua ya. Boleh bunda minta tolong, gitu. Jadi dua jawab boleh dan iya kan. Boleh bun, tolong ambilkan pulpen di sana karena bunda lagi memegang kertas gitu. Jadi itu harus ditanamkan bahwa tolong itu pertolongan kita akan dibantu oleh orang lain jika kita meminta dengan lemah lembut. Kemudian maaf, nah ini maaf itu luar biasa ya. Jadi maaf itu adalah yang bisa merubah segalanya ya. Nah, dengan maaf ini kita bisa bisa mengobati luka, bisa menyembuhkan luka dengan maaf. Maka perbanyaklah maaf. Mungkin maaf seperti itu gengsi, tapi dengan kita memulai maaf, kita adalah orang yang terpilih di mata Allah. Itu terus ya. Tuh jadi Sundanya keluar. Jadi kalau udah itu maaf, apalagi, nah itu tadi ya, permisi atau bolehkah, dan terakhir tanamkan bahwa syukur atau mencintai tubuh kita juga adalah hal-hal yang luar biasa. Kita sayang pada tubuh kita, artinya kita harus menjaga makanan, menjaga apa yang kita lihat, menjaga apa yang kita dengar tadi dari panca indera itu. Karena suatu saat nanti di akhirat nanti akan ditanya
oleh Allah. Apa yang kamu lihat? Apa mau apa permainan tuh Mobile Legend aja katanya gitu. Nah itu nanti ditanya sama Allah. Jadi mulai sekarang tanamkan kepada anak bahwa yang dilihat itu adalah hal-hal yang baik, yang bagus dan manfaat untuk di akhirat nanti. Kemudian yang didengar apa? Sama misalnya murota, kemudian motivasi-motivasi atau lagu-lagu yang Islami, oke, ya insya Allah ya seperti itu. Kemudian yang dimakan apa? Makanan juga yang halal dan thayyib gitu kan. Otomatis itu cara kita bersyukur atau mencintai tubuh kita ya. Kemudian mandi, nah cara kita berterima kasih mencintai tubuh kita, jadi tetap mandi sehari 2 kali ya biar bersih karena Allah menyukai keindahan ya dan kesucian ya, kebersihan. Nah, itu terus ditanamkan terus insya Allah. Penanaman sekaligus penanaman tauhid juga ya dokter. Insya Allah karena pada saat kita bisa menanamkan tauhid, maka dewasa nanti dia jauh dari stres ya, insya Allah. Jauh dari stres, kecemasan, kemudian apalagi depresi, insya Allah ya. Insya Allah. Dan kalau misalnya yang terakhir kan ada kata-kata I love you atau aku sayang kamu. Oh iya, masya Allah, boleh. Jadi itu kita bisa mencontohkan dari orang tua kita bahwa ayah dan bunda ini adalah orang tua yang saling mencintai. Kemudian kakak adik juga adalah saling mencintai. Ini kakak harus menyayangi adiknya, kemudian adik pun harus menghormati kakaknya dengan cara mencintai itu. Kemudian I love you boleh diucapkan, boleh bahasa kita atau bahasa sana juga ya, atau bahasa Arabnya uhibbuki fillah. Aku mencintai karena Allah ya. Bunda mencintai kalian karena Allah menitipkan kalian kepada ayah bunda, karena tidak semua orang ayah bunda dititipkan anak seperti kalian. Jadi terus disampaikan begitu. Maka bunda mencintai kalian, gitu ya. Seperti itu terus ya. Bisa disentuh dahinya, kemudian pipinya, hidungnya. Ya, kalau laki-laki gengsi ya bibirnya. Kalau perempuan boleh ya. Kemudian tangannya ya. Kalau perempuan suka. Kalau laki-laki dahi biasanya ya. Kemudian kening, pipi boleh. Atau hidung biasanya kalau laki-laki ya. Kalau tangan perempuan tuh lebih ke bibir sama ke tangan, itu tetap boleh di cara mencintainya. Ini cara mencintai ayah ya, bunda ya, ayah ya, seperti itu. Insya Allah, ya dokter ya. Insya Karena kan kadang-kadang anak-anak yang lagi tumbuh nih dari masa kanak-kanak ya menuju apalagi menuju remaja atau misalkan bahkan dari toddler menuju masa kanak-kanak itu udah gengsi, gak mau dibayi-bayiin atau gak mau kayak dipeluk-peluk. Kadang-kadang ada juga yang kayak gitu ya dokter. Ya ada ya. Tapi kalau udah dibiasakan sejak kecil, sentuhan, memeluk, kemudian menghargai, sayang, mengusap, itu akan terus anak itu merasa nyaman. Iya. Karena dengan kita menyentuh terutama dari kepala ini sampai ke tulang belakang ya, itu akan memunculkan hormon endorfin. Ya, endorfin tuh kasih sayang ya, kasih sayang, oksitosin juga keluar. Jadi otomatis dengan sering seperti itu dia akan edik. Jadi dia akan minta pasti. Sedewasa apapun, apalagi laki-laki ya, dia gengsi tapi pasti dia butuh sentuhan ya. Terutama dari ibu ya, dari muhrimnya ya, ibu atau kakak atau adiknya. Masya Allah sekali ya dokter ya. Ternyata kalau misalnya memang penanamannya sejak dini, malah anak-anak itu jadi semakin dekat juga dengan kita ya dokter. Insya Allah. Jadi tidak akan mencari yang lain, pasti akan mencari kalau nggak ayah, bunda atau saudaranya. Dan nggak ada kata gengsi juga ya. Insya Allah. Ini dimulai dari kita juga ya. Oke nih dok, di antara 5 kata tersebut nih dok, sebenarnya apa sih yang paling dahsyat? Walah. Ini tema yang luar biasa nih. Minggu kemarin saya ngebahas di acara Halal Bihalal Trans ya tentang maaf. Kemudian 2 minggu yang lalu kita ngebahas juga tentang maaf ya. Kemudian beberapa acara halal bihal itu maaf selalu dibahas. Betul. Jadi ternyata udah tahu dong jawabannya dari 5 kata ajaib ini. Pasti apa kata yang paling dahsyat? Apa kata yang paling bisa menyihir semua 5 kata ini? Yaitu maaf. Hanya 4 kata. M-A-A-F ya, luar biasa ya. Maaf. Kembali lagi kenapa maaf? Karena di dalam Al-Quran pun dengan bahasa Arab itu maaf itu ada 34 kali disebutkan ya, namanya al-af, pakai ain ya, al-afwa. Jadi ain kemudian fa dan waw ya, jadi itu begitu luar biasa maaf itu di dalam Al-Quran juga. Karena kenapa kata maaf ini tadi ya, kembali lagi pertama, kata maaf ini pada saat kita mengucapkan maaf ternyata ada hormon dikeluarkan kan Sa? Iya. Ya, dengan hormon yang dikeluarkan adalah the calm hormone. Calm hormone ini yang keluar adalah beta endorfin.
Beta endorfin itu kerjanya 200 kali hebat daripada morfin. Jadi otomatis kita harus terus kita yang memulai seperti itu. Kemudian dengan maaf ini juga yang kedua manfaatnya dia bisa menyembuhkan luka. Ya, terutama luka batin ya. Ya, merupakan luka batin. Kemudian 3 bisa mengobati yang tersisa ya. Itu otomatis insya Allah dengan maaf itu bisa merubah keadaan semuanya. Dan keempat bisa memperbaiki kesehatan mentalnya lebih baik lagi, insya Allah. Ternyata efeknya sangat-sangat bagus ya dokter ya. Insya Allah. Dan seluruh hormonnya juga malah jadi bekerja lebih baik juga ya dokter ya. Betul, apalagi kalau 5-5-nya kita terus didik anak kita dengan 5 kata ajaib ini, otomatis hormon sehatnya atau happy hormonnya keluar semua. Jadi penasaran nih dokter, sebenarnya hormonnya yang bekerja apa aja sih dok kalau misalnya kalau 5-5-nya kita gunakan? Oh 5-5-nya Masya Allah. Yang pertama tadi kata ajaibnya apa? Thank you. Terima kasih. Jadi terima kasih ini tadi kembali lagi pada saat kita berterima kasih itu ada hormon yang dikeluarkan, terutama hormon apa? Endorfin, calm hormon. Calm hormon. Sebelum itu apa ya? Jadi sebenarnya ada happy hormon itu ada 4 ya. Yang pertama ada dopamin. Ya. Jadi terima kasih ini sebenarnya menghasilkan dopamin. Kenapa? Dia adalah the present hormone, hormon reward. Jadi pada saat kita berterima kasih, kita merasakan rewardnya untuk tubuh kita, kebaikan untuk tubuh kita, ya, hadiah untuk tubuh kita, ya pada saat kita berterima kasih. Ya. Kemudian yang kedua adalah tolong. Tolong ini ada keluar hormon the hope hormone. The hope hormone. Masih ingat? Itu adalah serotonin. Nah, serotonin ini adalah hormon penyeimbang seluruh hormon. Jadi pada saat kita minta tolong, kita ada harapan dok. Iya. Harapan saya dibantu dia karena saya minta tolong. Pada saat kita berharap ada hormon serotonin tadi. Ya. Kemudian setelah tolong ada keluar tadi apa? Yang paling hebat. Maaf. Itu tadi betul. Apa yang keluar? Hormonnya? Calm hormon. Ya, jadi maaf. Itu adalah ada calm hormon tadi beta endorfin itu ya. Jadi 200 kali hebat daripada morfin. Jadi analgetik sebagai anti nyeri, menyembuhkan dan lain-lain hanya dengan maaf, kata maaf. Dan keempat apa tadi? Bolehkah ya? Atau permisi. Jadi minta izin gitu ya. Nah, itu pun ada serotonin yang keluar lagi. Ya, itu penggabungan serotonin sama insya Allah endorfin. Ada 2 kata ya, bolehkah sama permisi ya. Kemudian yang terakhir tadi I love you, the love hormone. Itu yang keluar adalah hormon oksitosin, hormon cinta, hormon kedamaian, hormon ketenangan juga itu sama. Ya, insya Allah. Wallahu bisawab ya. Insya Allah dengan kata-kata tersebut pasti anak kita menjadi lembut hatinya ya dokter. Insya Allah ya. Insya Allah sesuai harapan kita menjadi qurrata ayun atau penyejuk hati bagi orang tuanya. Amin ya mujibah sa'ilin. Mungkin dokter ada pesan-pesan untuk orang tua kita di rumah gimana sih untuk menanamkan 5 kata ajaib ini di rumah. Closing stage ya. Oke, yang pertama ayah bunda, anak itu akan mendengar maka dia akan mengucap. Maka mulai sekarang perdengarkan 5 kata ajaib ini, terutama tadi ya di masa-masa dia kecil, dan insya Allah dengan 5 kata ajaib ini anak akan terdidik menjadi anak yang baik dan soleh. Insya Allah. Iya, insya Allah luar biasa sekali dokter ilmunya. Insya Allah, Terima kasih banyak ya dokter ya atas dengan senang hati. Insya Allah nih kita akan berjumpa lagi nanti di minggu ketiga dan insya Allah setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita akan selalu berjumpa bersama Bincang Sehat Islam. Amin. Baik, terima kasih dokter atas sama-sama biasa. Terima kasih semuanya. Semoga kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita yang dapat membersamai anak kita menjadi penyejuk hati atau qurrata ayun bagi anak kita selanjutnya. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Lumayan.